Selamat datang di Aprilia di Amanda Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai, perkenalkan nama aku Aprilia di Amanda dengan NIM 203020212063. Ini adalah video pembelajaran yang aku buat sebagai tugas akhir mata kuliah Statistik Pendidikan. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang uji prasyarat, khususnya uji normalitas. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Pengujian kenormalan tergantung pada kemampuan kita dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal atau tidak normal sempurna, maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan akan salah. Pada saat ini, sudah banyak cara yang dikembangkan para ahli untuk melakukan pengujian normalitas. Beberapa di antaranya adalah uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Lilliefors. Yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, hipotesis yang diajukan adalah H0 dibagi Fx sama dengan normal. H0 dibagi Fx tidak sama dengan normal. Langkah-langkah dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah: yang pertama, A. Menentukan rata-rata dan standar deviasi data. Yang kedua, B. Menyusun data dimulai dari yang terkecil, diikuti dengan frekuensi masing-masing. Frekuensi kumulatif dinamakan dengan F dari masing-masing skor. Nilai Z ditentukan dengan rumus Z skor sama dengan X dikurang X bar dibagi omega, di mana X bar sama dengan rata-rata, omega sama dengan simpangan baku, dengan rumus omega sama dengan akar dari sigma xi dikurang x bar pangkat 2 dibagi dengan n dikurang 1. C. Tentukan probabilitas di bawah nilai Z yang dapat dilihat pada tabel Z atau P kurang dari sama dengan Z. D. Tentukan nilai selisih masing-masing baris dengan F dibagi N sama dengan FZ, dengan P kurang dari atau sama dengan Z, dengan nilai A2 dan selisih masing-masing F dibagi N dengan nilai A2 sama dengan nilai A1. E. Selanjutnya, bandingkan nilai tertinggi dari A1 dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. F. Selanjutnya, kriteria pengujian adalah: terima H0 jika A1 maksimal kurang dari atau sama dengan D tabel, tolak H0 jika A1 maksimal lebih dari D tabel. Contoh dari sebuah penelitian tentang model pembelajaran ARCSI dengan pendekatan saintifik diperoleh data sebagai berikut: 70, 23, 69, 68, 27, 33, 62, 40, 48, 59, 48, 57. Penyelesaian. Yang pertama, rumusan hipotesis statistik. HO dibagi Fx sama dengan normal. HO dibagi Fx tidak sama dengan normal. 2. Tetapkan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. 3. Tetapkan uji statistik yang digunakan, yakni uji Kolmogorov-Smirnov. 4. Tetapkan daerah kritis, yakni nilai A1 maksimal lebih dari D 0,05 dibagi 12 sama dengan 0,375. Langkah yang kelima, lakukan perhitungan yakni dengan tabel 5 berikut ini. Ini adalah tabel perhitungan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Teman-teman perhatikan, dari tabel perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov di atas diperoleh nilai tertinggi dari A1 sama dengan 0,144. Bandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov, yaitu D 0,05 dibagi N sama dengan D 0,05 dibagi 12 sama dengan 0,375. Yang keenam, kesimpulan. Apabila dibandingkan nilai maksimal A1 dengan D dengan nilai D, terlihat bahwa nilai maksimal A1 kurang dari atau sama dengan
D 0,05 dibagi 12, artinya terima H0 sehingga disimpulkan bahwa data distribusi normal. Yang kedua, uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Lilliefors merupakan uji kenormalan secara non-parametrik. Uji Lilliefors juga merupakan penyempurnaan dari rumus Kolmogorov-Smirnov, sehingga sifatnya menyederhanakan. Rumus hipotesis untuk uji Lilliefors ini adalah H0 dibagi X sama dengan normal. H0 dibagi X tidak sama dengan normal. Untuk pengujian hipotesis tersebut dilakukan langkah-langkah yang hampir sama dengan langkah pada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu A. Menentukan rata-rata dan standar deviasi data. B. Menyusun data dimulai dari yang terkecil diikuti dengan frekuensi masing-masing. Frekuensi kumulatif atau F dari masing-masing skor. Nilai Z ditentukan dengan rumus Z-score sama dengan X dikurang X bar dibagi gamma, di mana X bar sama dengan rata-rata, gamma sama dengan simpangan baku, gamma sama dengan akar dari sigma xi dikurang sigma dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. C. Tentukan probabilitas di bawah nilai Z yang dapat dilihat pada tabel Z dengan P kurang dari atau sama dengan Z. D. Tentukan nilai selisih masing-masing baris dengan F dibagi N sama dengan FZ dengan P kurang dari atau sama dengan Z, dan tentukan harga mutlaknya. Sebagai contoh, soal pada uji Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan untuk uji Lilliefors. Dari sebuah penelitian tentang model pembelajaran ARCSI dengan pendekatan saintifik diperoleh data sebagai berikut: 70, 23, 69, 68, 27, 33, 62, 40, 48, 59, 48, dan 57. Penyelesaian tabel 6 ini adalah hasil perhitungan dari uji normalitas dengan Lilliefors. Dari tabel perhitungan uji Lilliefors di atas diperoleh nilai tertinggi dari harga mutlak FZI dikurang SZI sama dengan L0 sama dengan 0,1314 bandingkan dengan nilai tabel uji Lilliefors yaitu L 0,05 dibagi N sama dengan L 0,05 dibagi 12 sama dengan 0,242. Apabila dibandingkan nilai maksimum L0 dengan nilai L, terlihat bahwa L0 sama dengan 0,1314 kurang dari 0,242 sama dengan L 0,5 dibagi 12, artinya terima H0 sehingga disimpulkan bahwa data distribusi tersebut normal. Sekian video pembelajaran dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.